Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di Bincang-Bincang bersama Rumah Penyuluh, media dakwah dan informasi. Baik, pada hari ini kita akan mengusung tema tentang PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, dan kita bersama dengan Bapak Kasih Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, yaitu Bapak Purnomo MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat pada hari ini? Alhamdulillah. Dengan izinkan. Baik, sebelum kita pada tema pada hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Majelis Taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan umat. Memang, pelaksanaan Majelis Taklim tidak begitu mengikat. Tempat kegiatan yang digunakan sangatlah fleksibel, dapat dilaksanakan di masjid, musola, maupun dari rumah ke rumah hingga balai pertemuan. Meningkatnya majelis taklim di kalangan masyarakat ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan pengetahuan dan pendidikan agama. Melihat perkembangan majelis taklim di masyarakat, maka pemerintah sangatlah perlu untuk membuat regulasi agar dapat mengontrol setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Untuk menata dan menyamakan persepsi sesuai dengan undang-undang pemerintah, maka pemerintah telah menyiapkan berbagai macam undang-undang. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan ormas di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dan termasuk PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dengan adanya peraturan tersebut, Kementerian Agama Kota Blitar bergerak dengan cepat untuk mensosialisasikan regulasi tentang Majelis Taklim di masyarakat. Bahkan tak segan-segan ormas terbesar seperti Nahdlatul Ulama dirangkul dan melakukan MOU untuk mendukung program pemerintah. Tadi barusan mengadakan kegiatan bersama terkait dengan sosialisasi, dilanjutkan dengan MOU terkait dengan tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 terkait dengan Majelis Taklim. Yang mana itu semua memang tugas kita selaku institusi negara, yaitu Kementerian Agama, dan kegiatan terkait dengan itu semua. Dan alhamdulillah itu sangat sinergis sekali dengan program yang ada di Magelang, sebagaimana pengemban umat untuk memberikan satu pendampingan pemahaman agama, dan sekaligus kita di Kementerian Agama punya tugas untuk menyambung-nyambungkan kegiatan atau kebijakan di Kementerian Agama, kegiatan-kegiatan masyarakat. Ini memang kita berharap jangan sampai ada kegiatan yang bersifat liar, ya, dengan harapan nanti kita semua tentu sepaham bahwa agama itu kan sebagai bentuk mendinamiskan keberadaan manusia. Nah, diharapkan nanti Islam yang moderat. Pemerintah berharap pada tahun 2021 ini setiap majelis taklim yang ada di masyarakat
untuk segera mendaftarkan kelompoknya masing-masing di Kementerian Agama setempat. Untuk merespon adanya tentang pendaftaran daripada majelis taklim yang ada di ranting maupun MWJ Pusat Ketamakan. Tentunya harapan-harapan dari PJNU, satu diantaranya nanti akan ada kejelasan. Jadi majelis taklim yang ada di Kota Blitar, yang notabene itu ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kota Blitar, ini nanti ada berapa. Kemudian yang kedua, adanya penyampaian ajaran Islam yang toleran, atau tadi sudah sampaikan, yaitu penyampaian ajaran Islam yang wasatiyah, yaitu yang moderat, yang tidak tataruf, tidak keras, tidak radikal, tapi Islam yang rahmatan. Baik, kita kembali di Rumah Penyuluh yang akan kita tanyakan beberapa pertanyaan tentang peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim. Sebenarnya apa definisi dari majelis taklim itu sendiri? Mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak-bapak, Ibu, ada yang perlu saya sampaikan bahwasanya kantor Kementerian Agama Kota Blitar dalam hal ini untuk Bimas Islam pada awal-awal tahun 2021 ini gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim. Nah, majelis taklim itu apa toh? Di sini disebutkan bahwasanya majelis taklim adalah lembaga ataupun kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non formal sebagai sarana dakwah Islam. Kriteria dari majelis taklim itu sendiri, Pak. Kriteria dari majelis taklim di sini adalah orang berkumpul kemudian menyelenggarakan kegiatan ketakliman. Intinya itu, sehingga tatkala ada orang berkumpul tidak menyelenggarakan kegiatan ketakliman, pendidikan, maka belum dikatakan majelis taklim. Menurut PMA nomor 29 tahun 2019. Okay. Apa tujuan pemerintah dengan PMA ini sehingga setiap majelis taklim itu harus terdaftar? Okay. Kalau sesuai dengan PMA nomor 29 tahun 2019 ada 5 tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Itu pokok itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membentuk manusia yang beriman dan berakhlakul karimah serta bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis. Nah, di sini ini yang perlu kita sampaikan bahwasanya kehidupan keagamaan yang toleran. Toleran itu baik itu di intern kehidupan beragama ataupun ekstern kehidupan beragama. Jadi antara satu golongan dengan golongan yang lain dalam suatu agama itu harus harus bagus, harus toleransi. Antara satu agama dengan agama yang lain juga harus toleransi. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah memperkokoh nasionalisme, kesatuan dan ketahanan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan adanya terbitkannya PMA nomor 29 tahun 2019 diharapkan kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia ini bisa terkontrol oleh pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan
negara. Ya. Ya, terima kasih. Yang kami tanyakan lagi, bagaimana cara ataupun langkahnya untuk mendaftarkan majelis taklim itu sendiri? Kalau kita lihat dari masyarakat biasanya ya ibu-ibu, mayoritas majelis taklim itu kebanyakan kan ibu-ibu itu boten purun ribet inggih. Ya. Nah, itu bagaimana caranya untuk mendaftarkan agar kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun majelis taklim agar mereka tidak ragu untuk mendaftarkan majelis taklim yang ada di sini. Terima kasih. Untuk teknis pendaftarannya tidak ribet sebetulnya, mudah, sangat mudah. Karena pemerintah itu tidak untuk mempersulit, sebenarnya untuk mempermudah. Hanya 3 hal. Nih, di PMA itu disebutkan bahwasanya majelis taklim harus terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah ini, syaratnya 3 hal. 1, ada susunan pengurus yang dibuktikan dengan fotokopi KTP pengurus. Nah, pengurus ini minimal ada 3, ketua, sekretaris, bendahara. Seandainya lebih nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang pokok 3 Yang pokok 3 itu. Seandainya lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada surat keterangan domisili dari pemerintah setempat, yakni kelurahan ataupun desa. Kalau di kota adalah desa, kelurahan, lurah. Jadi keterangan domisili majelis taklim itu di mana, sekretariatannya di mana, jelas. Walaupun itu mohon maaf, majelis taklimnya pindah-pindah rumah. Betul, Sana. pindah-pindah itu kan kegiatannya yang pindah-pindah. Iya. Tapi punya domisili kesekretariatan. Disekretariatkan di mana? Di tempat ini, di jalan ini, dan sebagainya, di rumah ini. Atau boleh di ada rumahnya ketuanya begitu? Boleh. Kalau di masjid? Boleh. Di masjid boleh, di musola boleh, di rumah perorangan juga boleh. Jadi domisili itu yang penting jelas ada keterangan di situ, nomor niku alamat yang jelas. Kemudian yang ketiga, domisili ini itu dari lurah. Kalau di kota dari lurah. Kemudian yang ketiga, ada anggota. Kalau majelis taklim nggak ada anggota, namanya nggak jamaah. Anggotanya batasannya minimal? Anggota itu minimal 15 orang. 15 orang itu dibuktikan dengan fotokopi KTP. Hanya itu toh. Setelah ada susunan pengurus, kemudian ada surat keterangan domisili, kemudian ada anggota. Setelah itu kemudian disampaikan ke KUA. Nanti dari KUA akan direkomendasi untuk mendapatkan nomor terdaftar majelis taklim di kantor Kementerian Agama Kota. Setelah disosialisasi, penyuluh juga ikut membantu mendaftarkan. Kalau untuk di Kota Blitar ini, alhamdulillah sudah ada kerjasama, ada MOU antara kantor Kementerian Agama Kota Blitar dengan PCNO Kota Blitar yang nanti akan ditindaklanjuti lagi ke PD Muhammadiyah dan PDD LDI. Nah, kemarin kerjasama dengan PCNO Kota Blitar bahwasanya peran daripada penyuluh nanti akan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, nanti kerjasama dengan pengurus ranting di masing-masing kelurahan. Penyuluh yang ada di kelurahan itu kerjasama dengan pengurus ranting NU ataupun pengurus ranting muslimat yang ada di kelurahan itu mengumpulkan permohonan pendaftaran majelis taklim yang ada di ranting ataupun yang ada di kelurahan itu. Setelah itu nanti penyuluh membantu menyampaikan kepada KUA. Setelah direkomendasi kepada KUA, kemudian nanti disampaikan kepada Kementerian Agama Kota Blitar. Nah, penyuluh ini harus juga mengawal sudah turun atau belum. Karena nanti ada bentuk semacam piagam. Semacam piagam nomor terdaftar itu, nanti akan kalau sudah komplit sesuai dengan peraturan PMA nomor 29 tahun 2019 ini, nanti akan diterbitkan SKT namanya. Namanya SKT itu adalah surat keterangan terdaftar majelis taklim. Itu nanti akan diberikan. Nah, nanti biar penyuluh aja sambil mengantarkan sambil mengenalkan kepada ketua majelis taklim disampaikan. Jadi peran penyuluh yang ada di sini sangat sangat penting. Nah, setelah itu nanti seandainya
di majelis taklim itu kok belum ada ustadz-ustadzahnya, karena syaratnya itu harus ada 5. Yang pertama itu adalah domisili sudah jelas, kemudian yang kedua harus ada majelisnya orangnya, kemudian yang ketiga ada susunan pengurusnya, kemudian yang keempat ada materi yang disampaikan, yang kelima ada pemateri itu kiai ataupun ustadznya. Kalau belum ada ustadz-ustadzahnya, semacam namanya majelis tiba, kemudian majelis sholawat yang selama ini tidak ada majelis taklimnya, maka penyuluh sangat berkompeten untuk bisa menjadi ustadz-ustadznya yang ada di situ, membantu daripada pengurus untuk bisa menjadi ustadz-ustadz di situ. Ini kewajiban daripada penyuluh malahan. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk SKT itu sendiri Pak, ada kadaluarsanya atau tidak, atau terus sampai berlaku sampai kapanpun? Untuk periodisasi SKT itu 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi nanti kalau sudah 5 tahun itu daftar ada ulang lagi. Ada perpanjangan, ada daftar ulang. Daftar ulang, tapi 3 bulan sebelum masa SKT itu habis, maunya masa SKT habisnya Desember. Nah, berarti Oktober sudah harus daftar ulang. Itu kita harus mengulang dari awal? Tidak, hanya permohonan untuk daftar ulang dilampiri dengan SKT yang lama asli. Oh gitu. Ya, hanya itu. Itu di kemana? Ke kantor Kementerian Agama Kota Blitar, sebagaimana dari awal nanti rekomendasi kepala KUA, langsung setelah rekomendasi kemudian ke Kemenang. Intinya pemerintah itu dengan memberikan peraturan seperti ini itu sangat positif bagi kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Betul, tadi sudah saya sampaikan bagaimana masyarakat itu dalam kegiatan beragama itu harus terkontrol oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah akan mencampuri lebih dalam tentang kondisi isu yang sudah beredar di masyarakat seperti ini. Enggak. Jadi mereka itu takut gitu. Tidak. Pemerintah hanya mengatur regulasinya saja. Agar majelis taklim itu tertata, terdaftar, kemudian siapa saja yang masuk majelis taklim, pengurusnya siapa saja, kalau ada apa-apa kan ada tanggung jawab. Iya. Ini secara administratif aja. Tidak mencampuri ke dalam, kemudian nanti seperti ini enggak. Sehingga saya mohon kepada masyarakat untuk bisa memahami hal ini. Memang tugas dari pemerintah lewat Kementerian Agama ini adalah bagaimana pemerintah itu untuk bisa menata regulasi majelis taklim. Terima kasih. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk masyarakat tentang pendataan majelis taklim. Terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang majelis taklim ini, karena ini adalah PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019. Di sini sifatnya adalah harus menurut PMA ini bagi majelis taklim untuk terdaftar di kantor Kementerian Agama Kota ataupun Kabupaten. Oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat tidak suudzon kepada pemerintah. Enggak suudzon. Pemerintah itu ingin bagaimana negara ini bisa berjalan dengan bagus, tata kehidupan beragama itu bisa berjalan dengan lancar, bisa hidup rukun, kemudian nanti akan menjadi aman, damai dan tentram. Kalau sudah tentram itu akan terwujudnya nanti kesejahteraan. Kalau sudah tersejahtera, insya Allah nanti bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Makanya mulai dari awal, termasuk majelis taklim ini, memang pemerintah ikut hanya menata regulasinya saja, tidak sampai menata ke dalam. Sehingga tatkala kegiatan yang ada di keagamaan itu bisa terkontrol dengan bagus. Terima kasih Bapak atas penjelasannya pada materi hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bapak Kasih Kantor Kementerian Agama Kota Blitar tentang peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 bisa menjadi pencerahan untuk masyarakat
pentingnya mendaftarkan majelis taklim yang ada di sekitar lingkungan masyarakat yang ada bisa terdaftar di kantor Kementerian Agama. Terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 ini bisa menata kehidupan masyarakat yang lebih agamis dan selalu menjunjung tinggi toleransi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tidak lupa bahwa acara bincang-bincang bersama Rumah Penyuluh ini disponsori oleh minuman sehat dan menyegarkan beras kencur yang diproduksi oleh penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sananwetan. Terima kasih, jangan lupa like-nya di YouTube kita Rumah Penyuluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.